Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja Rosandi. Gimana kabar kalian pada malam hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezeki dan dijauhkan dari mara macam bahaya dimanapun kita berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini gua buat video tanggal 21 ya, tapi gua nggak tahu uploadnya kapan karena gue masih proses terapi akun. Gue sering pulang malam, gue kadang ngatur waktu yang susah untuk buat video, dan gue juga mungkin susah untuk uploadnya kapan, ngeditnya dan lain-lainnya, tapi yang pasti gue bakal upload. Jadi pada malam hari ini tanggal 21 gue bisa mendapatkan 8 orderan dengan uangnya Rp229.400. Seperti yang kalian tahu di minggu-minggu 2 minggu belakangan ini, mungkin kalau kalian yang sering nonton video gue, jadi akun gue ini nggak seperti dulu ya. Jadi dulu tuh bisa mendapatkan 15 strip ke atas untuk poin 1,5-nya, atau bisa 25 poin ke atas. Jadi pada 2 minggu ini memang lagi proses terapi juga. Jadi bisa menyelesaikan orderan itu mungkin 8, 9, 10, 11, 12 strip gitu kan. Untuk naik ke atasnya itu 13, 14, 15 ke atasnya itu sedikit berat dan susah gitu kan. Apalagi terbatas waktunya gitu kan. Apalagi gue juga nggak bakal nyampe jam 12 malam gitu ya. Kayaknya ngoyoh juga ya. Apalagi tempat gue ini kalau udah jam 9 tuh udah mulai sepi orderannya, ataupun resto-resto tuh udah pada tutup karena gue bukan pemain GoRide. Jadi pemain resto-resto, jadi apalagi pada saat corona seperti ini memang resto-resto tutupnya lebih awal atau lebih cepat. Tapi apapun itu tidak menjadi alasan gue untuk berloyo-loyo lagi, karena ya selagi Gojek ini pakai sistem prioritas, gue bakal selalu dukung walaupun akun gue ini lagi drastis turunnya, anyep gitu ya, bisa dikategorikan. Karena memang mungkin abang lu anyep, penghasilan segitu aja anyep gitu kan. Ya gue tipikal orang, tipe gue ini sebenarnya bukan orang yang mudah terlena gitu ya, atau mudah berlena-lena mentang-mentang penghasilan gue sekian gue jadi biasa-biasa aja gitu kan. Tapi gue lihat lagi ke trip gue. Kalau trip gue masih di bawah 10, itu bagi gue akun gue memang benar-benar goyang gitu ya. Jadi harus kita mengambil langkah gitu kan. Kalau jangan kita terjebak oleh zona nyaman gitu ya. Jadi mentang-mentang udah kita umpamanya udah 200 ke atas tapi tripnya dikit, kita udahan ngebitnya gitu kan. Padahal jam on bid kita masih berapa jam, masih minim gitu kan dibanding driver lain. Karena suatu saat gue jamin, karena sistem Gojeknya masih pakai prioritas, gue jamin suatu saat kalau kita menyepelekan waktu gitu ya, kita bakal kalah dengan driver-driver yang rajin di luar sana. Gue pendukung banget ini sistem prioritas. Gue mendukung Gojek kalau masih memang memakai sistem prioritas. Tapi kalau Gojek memakai sistem pemerataan order, gue memang pribadi gue sendiri gue nggak setuju. Karena kenapa? Karena pemerataan order sendiri bisa dibilang yang rajin dan yang kurang rajin itu disamakan. Tapi kecuali kalau Gojek berani membuat sistem pemerataan order, tapi dia menjamin semua mitra yang on pada hari itu bisa mendapatkan 20 trip semua, nah mungkin itu lain lagi kan. Nah tapi karena di sini kita nggak bisa, Gojek aja nggak bisa melihat atau memprediksi orderan hari berikutnya itu seperti apa, karena ada orang yang order, ada yang enggak, ada yang menurun, ada yang enggak gitu kan. Nah jadi makanya itu pemerataan tuh kurang pas gitu untuk rekan-rekan driver yang memang fokus di Gojek apalagi gitu kan. Kalau bagi pandangan gue pribadi ya. Tapi kalau seandainya tetap pakai prioritas seperti ini, walaupun akun gue lagi bapuk gitu kan, ya gue tetap setuju. Jadi gue tinggal memperbaiki lagi cara kerja gue lagi, mungkin dicari-cari lagi seperti apa. Jadi saran dari gue nih buat kawan-kawan di luar sana yang akunnya bapuk, atau mungkin lagi seperti gue nih lagi di bawah 10 trip, apalagi sampai di bawah 4 trip per harinya, coba dah yang pasti kalian tuh pagi dulu keluarnya ya, habis itu 14 jam gitu kan, boleh ikut boleh enggak juga. Yang penting kalian tuh nongkrong di spot-spot yang mix orderannya banyak. Contohnya jangan satu layanan dulu deh, kalian tuh jangan satu layanan dulu, fokus umpamanya kalian nongkrong di food dulu, di resto dulu, atau di gosen dulu, jangan. Gua saranin kalian cari tempat yang memang di sana banyak mix orderannya. Contohnya mungkin pasar, mall. Jadi kan di sana ada gosennya, ada gosopnya, ada gofoodnya, ada goretnya kan. Karena ketika kita lagi bapuk, kita nggak tahu akun gitu tuh masuknya seperti apa, akunnya maunya apa gitu kan. Karena gue sendiri ini yang dulu dominannya GoFood gitu kan, sekarang masuknya kebanyakan gosen. Nah, memang gosennya ada kadang jauh ya, besoknya kadang juga deket-deket, argo kecil, argo jauh gitu kan, nggak pasti juga. Yang pasti kita harus mencari di tempat yang memang banyak mix orderannya. Gitu aja saran dari gua. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan pada intinya pada malam hari ini. Jadi gue pengen ngebahas masalah sistem-sistem Gojek yang terbaru ya, yang mungkin bakal kemungkinan bakal launching di 2000 tahun baru ini ya. Karena jadi buat kawan-kawan semua, gue pengen ngingetin nih buat kalian yang pengen daftar driver Gojek ya. Ini kan biasanya, cuman ini belum valid juga beritanya. Biasanya tahun baru ini kan biasanya
ada aja sih pembukaan kecil-kecilan gitu kan biasanya, tapi nggak tahu sih kalau memang corona ini masih berlanjut gitu kan apa gimana, gue kurang tahu. Tapi jadi saran dari gue nih, siap-siapin aja data-data kalian, mungkin SKCK yang udah mati gitu kan, ataupun SNK yang mati pajak, bayar dulu pajaknya gitu kan, supaya kalian ketika ada pembukaan nanti kalian udah siap standby. Jadi kalian udah siap, udah ketika kalian ada pembukaan kalian tuh memang siap, dan insya Allah semoga kalian terpanggil. Yang pasti syarat-syaratnya kalian harus lengkap semua gitu kan, itu saran gue. Mungkin kalau Grab di video kemarin gue jelasin udah pembukaan, memang kuotanya dikit gitu kan. Banyak juga kawan-kawan di kolom komentar video yang gue sharing tentang pembukaan daftar Grab itu, banyak juga mereka yang udah dipanggil, ada juga yang masih nunggu, ada juga yang nggak dipanggil, ada juga yang persyaratannya kurang gitu kan. Itu memang baik lagi rezeki kita masing-masing. Kalau rezeki kalian pasti kalian dipanggil gitu kan. Ini seolah kalau seandainya gue mendengar dan udah valid beritanya ada pendaftaran di Gojek, gue bakal sharing di YouTube gue supaya kalian, mungkin saudara-saudara kalian yang pengen jadi driver Gojek gitu kan, kalian bisa mengikutinya gitu. Jadi semoga aja bermanfaat. Yang pertama nih, karena kan banyak juga bulan-bulan Desember ini pembaruan Gojek ini ya, ada yang inilah, ada yang dari Argo, ada yang dari segala macam. Dari sini gue coba merangkum sedikit aja, mungkin bagi kalian ada yang udah tahu, ada yang belum juga. Nah jadi kalau seandainya di video gue penyampaiannya ada yang kurang, boleh tambahin tuh di kolom komentar supaya mungkin kawan-kawan yang lainnya bisa melihat tambahan-tambahan dari kawan-kawan yang nulis di kolom komentar. Yang pertama yang mungkin yang lagi di Google ini, yang di berita Google ini yang lagi selalu jadi sorotan, yaitu berita tentang margernya Gojek dan Grab ya, yaitu isu perkawinan mereka antara Grab dan Gojek. Memang ini belum diresmikan, ini sah apa enggaknya gitu kan, cuman baru isunya aja. Isunya Grab dan Gojek bakal dikawinin, bakal jadi satu aplikasi atau bagaimanapun itu. Tapi itu balik lagi, mungkin isu nggak tahu kita validnya seperti apa karena belum terbukti gitu ya. Tapi melihat ke belakangan ini memang Gojek sedikit meniru sistem Grab gitu kan. Memang mungkin Grab duluan gitu ya. Apa mungkin planning Gojek sudah ada dulunya tapi baru diterapkan sekarang, kita kurang paham juga. Nah tapi di sini gue sebagai mitra driver Gojek di sini gue kurang setuju. Ini pendapat gue kan, karena kita bebas berpendapat gitu kan. Gue kurang setuju karena biarlah seperti itu aja lah, Grab Gojek gitu kan. Kalau memang mereka mau membagusi aplikasi masing-masing, bukan dengan cara bergabung lah, bagusin aja dengan masing-masing individu aplikasi mereka ini kan. Ya Gojek bagusinnya seperti apa, Grab seperti apa gitu kan. Kalau ada perkawinan gini ntar mana yang adanya ada monopoli mungkin kan. Jadi itu pendapat gue sebagai mitra driver. Mungkin semoga aja di 2021 ini memang ya masing-masing aja lah kalau menurut gue pribadi ya. Jadi lebih enak masing-masing aja. Dan selanjutnya untuk pemain GoSend nih, khusus pemain GoSend termasuk gue pribadi nih. Sekarang sudah ada fasilitas di aplikasi GoPartner kita, ketika mengirim GoSend itu suruh foto barangnya. Jadi suruh ketika kita ngambil barang kita foto, ketika kita sudah mengantar barang sebelum menyelesaikan kita foto terlebih dahulu. Nah jadi di situ sudah ada, mungkin belum merata ya karena kawan-kawan gue juga udah ada yang dapat, udah ada yang belum juga. Jadi seperti biasa Gojek ini ketika ada suatu pembaruan, nggak langsung semua aplikasi driver itu sudah bisa mengikutinya semua. Jadi masih ada tahapan-tahapannya. Mungkin karena Gojek ini udah besar aplikasinya, jadi butuh tahap-tahapan selanjutnya gitu kan. Dan yang kedua, kalian pasti udah tahu semua, Gojek sudah menerapkan double order untuk pemain GoFood. Jadi double order untuk pemain GoFood ini udah banyak juga di Surabaya dan Bandung, udah mulai sedikit-sedikit udah mencobai fitur tersebut. Jadi banyak juga, ada juga beberapa kawan-kawan driver, gue terima kasih juga ya yang udah kirim foto-foto, nanti gue tampilin di sini, kirim foto mereka yang udah mendapatkan double order gitu ya. Banyak juga yang mengeluh, terutama mungkin customernya gitu ya. Jadi ada juga nih seperti di map yang kalian lihat di layar. Jadi banyak yang jauh-jauh gitu nganternya. Jadi dari titik pertama dan titik kedua itu kadang ada yang bertolak belakang gitu kan. Apalagi kita suruh menyelesaikan yang pertama dulu baru bisa yang kedua gitu kan. Kemungkinan yang kedua yang lebih dekat, malahan kan yang pertama lebih jauh. Jadi kayak kita muter-muter gitu ya. Tapi walaupun memang ongkosnya full gitu kan, makanya satunya 9.600, satunya juga 9.500, kita sama-sama dapat gitu, ongkosnya double gitu kan. Kemungkinan besar kalau memang terjadi seperti ini, kalau banyak bertolak belakang antar-antarnya begini, nanti bisa-bisa customer tuh komplain gitu ya. Mending kalau komplainnya itu langsung ke kantor, takutnya komplainnya ke memberi rating bintang 1 ke akun driver gitu kan, dengan alasan mungkin drivernya lama dan apalah gitu kan. Enak kalau seandainya sistem Gojek ini menilainya secara manual lah, kan takutnya kan menilainya secara sistem kan namanya sistem robot. Ketika dia mendeteksi bahwa itu kesalahan fatal ya kan bahaya untuk mitra-mitra driver di luar sana. Ketika customer kesel nih,
gara-gara nganternya lama dia komen negatif dan sistem ngebacanya negatif gitu kan, nanti yang ada kena suspend atau PM ataupun jadi anyep lah segala macam gitu kan, takutnya seperti itu. Nah jadi coba Gojek kalau bisa sistemnya diperhatiin lagi supaya dicari yang jangan bertolak belakang begitulah. Kalau memang bertolak belakang mending kasih driver lain aja gitu kan, biar filter driver itu cukup satu aja ngebawanya. Tapi kalau mungkin kalau ada yang memungkinkan satu arah gitu kan, walaupun jauh tapi satu arah nih ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau untuk yang bertolak belakang gitu, yang A nganter kemana, yang B nganter kemana gitu kan, takutnya terjadi komplain di customer, jadi customer juga kecewa, takutnya nggak pakai jasa Gojek lagi, pindah ke aplikasi yang lain gitu kan. Yang kedua juga drivernya kasihan, entah kena omel, apa kena bintang 1 dan lain-lainnya. Ya itu yang harus diperhatikan dari pihak Gojek sendiri untuk mitra dan customernya. Semoga aja bisa kedepannya ada perbaikan lagi untuk kedepannya untuk pemain-pemain GoFood yang mungkin untuk double order seperti ini. Yang ketiga nih, pembuktian Gojek ini memperhatikan drivernya, anjay. Jadi di sistem Gojek sendiri ketika kita sudah online melebihi 8 jam atau 8 jam kerja, kita mendapatkan notif yaitu kita dianjurkan untuk beristirahat. Jadi ada pilihannya istirahat atau lanjut online. Yang pasti kemungkinan besar 80% mitra pasti lanjut online ya. Apalagi yang akunnya masih anyep gitu kan, gue yakin. Nah masa baru dapat satu udah istirahat gitu kan. Nah jadi mungkin kemungkinan ini untuk mengingatkan mitra-mitranya bahwa dia udah online 8 jam gitu kan. Tapi gua kadang-kadang berpikir sepertinya, daripada ngasih notif untuk beristirahat, coba kasih notif untuk istirahat. Kan Anda sudah on lebih dari 8 jam gitu kan, Anda mau istirahat apa tidak gitu kan. Coba diperhatikan lagi, Anda sudah lebih on bid dari 8 jam tapi Anda belum dapat orderan, saya bakal kasih orderan ke kalian. Kan enak juga gitu ya, daripada notif nyuruh istirahat padahal orderannya masih sedikit didapetin gitu kan. Ya istirahat sih istirahat gitu ya, tapi balik lagi kita ke penghasilan kita udah memenuhi standar dapur kita belum nih gitu kan. Kalau belum memenuhi standar gimana kita mau istirahat gitu kan, yang ada makin mati aja tuh kompor di dapur kita. Jadi mungkin itu aja yang gua rangkum dari penilaian gua pribadi di lapangan, dan jika ada yang kurang nih boleh kalian tambahin di kolom komentar. Dan juga nih karena mendekati tahun baru, mungkin yang merayakan Natal, pengen merayakan Natal gitu kan, lagi tanggal-tanggal hari-hari libur nih. Jadi mungkin untuk pemain GoFood, GoSend dan GoShop lain-lainnya, mungkin disinilah saat kalian terapi akun tuh, di saat gimana caranya banyak orderan yang melimpah. Mungkin kalau pemain GoRed ya, untuk pemain penumpang, pembawa penumpang, customer itu mungkin di akhir tahun dan awal tahun ini mungkin sedikit berkurang karena banyaknya hari libur ataupun banyaknya orang nggak memakai jasa GoRed gitu ya, kemungkinan. Karena banyak kawan-kawan juga dari pemain-pemain GoRed itu ngomong ke gua kalau biasanya tahun baru atau akhir tahun tuh memang orderan GoRed itu sepi. Tapi untuk kita pemain GoFood yang poin-poin 1,5 nih, ini kesempatan kita buat terapi akun kita, buat mendapatkan dan menyelesaikan orderan sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika tahun baru udah menjelang ataupun udah hari-hari normal, pendapatan penyelesaian order kita udah banyak, rating performa kita bagus, dan ingat jangan meng-cancel orderan apapun itu. Jadi semoga aja di akhir tahun dan tahun baru ini bisa memperbaiki akun-akun kita yang bapuk, dan mungkin yang akunnya gacor juga bisa mempertahankan kegacorannya. Nah mungkin sekian dari video gue pada malam hari, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal.